Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah kok nggak bisa bu? Hah? Oh ada. Coba dulu ya. Ada feedback di sana ini, Bang Ari. Ya? Yang feedback siapa ya? Ya udah aman ya. Ada 2 device kayaknya di situ. Ini aja. Ada 2 device ya, aman udah. Pak Hendri Tan, apa kabar Pak? Ya baik, baik. Setan 1, setan 2. Setan 2 monitor. Setan 1 sehat. Setan. Gimana Pak? Ya. Di mana Pak sekarang? Di mana? Baru datang aku dari Semarang. Oh dari Semarang. Ya. Lebaran di mana Pak? Lebaran, tapi setelah Lebaran baru saya ke Jogja. Setelah Lebaran. Oh. 13-14 saya ke Jogja. Ya. Ikut Lebaran nggak Pak? Keluargaku banyak yang Lebaran. Ini saya tiap hari makan kolak. Oh tiap hari makan ini apa tajil? Adil, banyak kiriman. Dari keluarga, banyak keluarga. Ya sehat-sehat Pak Hendri. Sehat. Terima kasih. Kodon ini waktunya, kodon ini kan ini kok waktunya mepet. Ada yang ingin disampaikan kok. Saya baru buka Komal, terus beliau ada di sini Pak Hendri Tan. Gimana kesan-kesannya atau pendapatnya kok selama ini diskusi sama beliau ini? Kodon. Oh, ya, silakan. Pak Hendri mah kita debatnya mah debat apa ya? debat ngelawak. Oh, kalau sama Pak Hendri kita semua sama-sama saling respect. Ya betul. Karena betul. Pak Hendri ini bukan tipe yang gimana gitulah. Pak Hendri ini orang Kristen yang beradab gitu. Ketawa. Ya, jadi kalau debat tuh ketawa. Saya senang berdebat sama Pak Hendri, cuman ya kalau setahun 2 kali sama Pak Hendri nanti yang nonton takut bosan gitu. Ya nggak Pak? Ya. Kita sudah ini kok sama Yuma, Bang Yuma sama Donditan nih. Gelombangnya sudah udah aja, ketawa-ketawa aja. Ketawa-ketawa aja. Iya, kita saling saling menghormati lah. Ya, keyakinan orang masing-masing. Jadi silakan aja Matri Tunggal kok. Matri Tunggal sana. Pak aja. Saya kemarin belum lama ngajakin Pak Budi Asali sama Esra Soru ngajak debat tentang topiknya Mika 5 ayat 2. Nggak mau dia Pak. Katanya nggak penting itu Pak katanya. Bethlehem ya? Ayat 1 apa ayat 2? Ayat 2, Bethlehem Pak, Bethlehem. Oh. Nah. Kenapa dia nggak berani ya? Kenapa ya? Dia bilang katanya ayatnya sedikit, katanya cuma 1 katanya. Loh, kan saya bilang justru kalau ayatnya sedikit cuma 1 kan malah gampang jelasinnya. Oh, saya yakin 1000% nggak ada orang yang bisa mengalahkan saya gitu. Ya tulisannya gini, ini saya baca ini Pak. Saya sampai ketawa. Karena kan waktu yang debat saya terakhir sama dia di mana? Di Surabaya. Ya. Kan sempet tuh bahas Mika 5 ayat 2. Nah, mungkin karena dia kupingnya kurang dengar, jadi dia nggak bisa nyimak saya punya presentasi kan. Dia bilang apa nih sebentar nih, kan saya bilang gini, Pak ayo kita debat lagi topiknya Mika 5:2, kan kita waktu itu belum selesai. Terus dia bilang saya nggak seneng bahas Mika 5:2, ayatnya sedikit katanya gitu kan. Loh kan Bapak kan bisa jelasin. Dia bilang tema itu saya dan Pak Esra Soru setuju bahwa Mika 5:2 tuh nggak ada pembahasan yang penting katanya gitu. Oh. Dia bilang kenapa nggak setuju? Justru banyak yang penting di Mika 5:2. Kan saya bilang Pak Budi kan yakin kalau Mika 5:2 itu kan buat Yesus. Bapak nggak mau debat, apa Bapak mau bilang itu bukan buat Yesus? Saya bilang gitu. Terus dia bilang sampai kiamat nggak akan ada orang yang buktikan kalau membuat Mika merujuk
gitu. Ya, coba tanya Pak Esra gitu kan. Terus saya bilang, ternyata Pak Esra saya WA nggak jawab. Terus akhirnya dia bilang Pak Esra Solo juga nggak mau katanya gitu. Loh, saya bilang saya lebih senang bahas tentang Paulus. Saya bilang, yuk boleh Pak. Saya bilang kita bikin 2 sesi aja. Tapi Paulus itu panjang bahasanya, nggak bisa cuma 2 jam. Ya boleh, saya tambahin lagi Pak 2 jam. Jadi kita bikin 3 sesi. 1 sesi Mika 5 ayat 2, 2 sesi buat Paulus. Saya kasih 2 sesi buat Bapak, 2 sesi buat Paulus. Saya cuma minta 1 buat Mika. Tetap nggak mau Pak. Akhirnya saya bilang ya kalau Bapak nggak mau ya saya cari pendeta lain. Ya silakan cari pendeta lain. Katanya nggak penting itu Mika kata gitu. Kok bisa saya bilang Selamat ayat malam. itu nggak penting. Iya. Ya sudah. Dan cari lagi yang lain, pendeta lain lah. Ya, ya. Untuk membahas Mika, memang dia tidak memakai Alkitab yang ada tanda bintang. Sebenarnya kenapa kita memakai Mika 5 ayat 2? Karena di kitab Matius memang ada tanda bintangnya. Ya. Pencet bintang, larinya ke Mika 5 ayat 2. Ya sudah, kita nurut. Gitu Nah loh. iya, saya ajak bahas itu dia nggak mau, Pak. Ya sudah Saya lah. bilang, kan Mika 2 ayat 6 itu kalau diklik bintangnya kan larinya ke Mika 5 ayat 2. Ya. Ya udah kan harusnya bisa buktikan bahwa itu memang penggenapan buat Yesus gitu kan di Matius. Kok nggak berani? Dia Ya ini udah Pak. sama Pak Adeden aja. Ya namanya juga budek asli Pak. Enggak Adeden. mau. Ya Petra kau Janganlah. Dia terangkan itu Pak Adeden. Ya. Petra diam dulu kau Petra sebentar Pak ya. Ini kodol ini waktunya mepet. Saya udah undang kok Budi Aswali, bentar lagi masuk di sini. Oh Pak Budi mau masuk. Ya, saya udah undang beliau. Beliau mau masuk. Rekodnya nggak mas. Mau direkod. Udah sementara lah proses. Oh, Oh yang abang Ali ya. Perhatiin di bawah ya, naikin ya Pak Pendeta Budi Aswali ya. Saya lagi siap konten soalnya nih Bang Andi nih. Iya ya. Ya silakan aja terakhir. Kok Dondi ada yang mau disampaikan buat kita semua kok? Ya, ya. Salam Oh, buat iya. yang lain. Pak Dondi, salam buat yang lain ya. Ya, salam Sehat Pak selalu. Penderitaan. Salam buat Pak siapa? Itu satu lagi siapa? Sama saya kamu. Pak Gerson, Pak Gerson. Ya, ya, oke, oke. Oke, nanti kita Salam, ketemu Pak. lagi. Sehat, Pak. Ya, nanti ketemu lagi. Oke. Ya. Ya, buat teman-teman yang lain ya boleh berdebat. Tapi ingat harus dengan cara yang paling baik. Nggak boleh menghina agama orang lain. Nggak boleh menghina sesembahan orang lain. Itu aja sih pesan saya Bang Andi. Tapi ini kalau ini harus dijawab. Kalau Doni terbuka nih maupun banyak penonton. Kalau Doni suka otak-atik Bible orang terus ditafsirkan sendiri. Itu kalau Doni harus luruskan malam ini. Silakan kok. Nah gini, saya nggak boleh menafsirkan kitab suci orang ya. Makanya Betul, itu saya betul. juga nggak ngotot ada nubuat untuk Nabi Muhammad SAW di dalam kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen. Saya nggak mau ngotot. Saya tambahin, yang diutak-atik Pak Dondi bukan Alkitab Kristen, itu Alkitabnya Tritunggal. Gitu kan. Santai aja. Yang di itu kan Alkitabnya Tritunggal, bukan Alkitabnya Kristen. Yang kesalahannya 6.500 itu. Pak Hendri, ini Pak, saya kasih lihat Pak. Saya kasih lihat Pak. Saya Apa? udah beli ini Pak. Apa itu? Saya udah beli ini nih. Apa itu? The Greek English Interlinear ESV New Testament. Ini yang dipakai sama Yonatan Purnomo buat menyebutkan bahwa di dalam kitab mereka ada 6.577 kesalahan. Ya, kalau dibanding dengan Alkitab Kristen dia naik jadi 10% jadi 30%. Kalau sama itu kan 20%. 20% tuh kesalahannya. Kalau dibanding dengan Alkitab Kristen jadinya 30. Naik dia. Jadi, nah ini saya juga udah beli ini nih Pak. Nah ini nih, di sini nih Pak, yang menyebutkan ada catatan kaki di bawah nih, lihat nggak nih? Ini di bawah nih, catatan kaki nih. Ya, ya, ya. Catatan kaki ini di seluruh Bible ini kalau ditotalin semuanya 6.577. Ya.
Jadi itu Jonathan Purnomo ngomong ada 6.577 kesalahan. Itu bukan karena penelitiannya Jonathan Purnomo sendiri, tapi dia baca ini, gitu loh. Cuman nyatet dari catatan kaki ya. Ya. Malah cuma Yang nulis buku itu siapa kok? Hah? Orang mana yang nulis buku itu? Ini buku judulnya The Greek New Testament According to the Majority Text. Yang nulis ini Zen C. Hodge and Arthur L. Farstad. Nah ini nih. Sholat Jumat nggak tuh orang? Ya kagak lah. Oh ya udah. Nggak disunat juga, nggak disunat ya. dia yang tengok kiri tengok kanan itu. Nah, ini kalau ditotalin semua, catatan kaki ini kesalahannya ditotalin semuanya 6.577. Iya ya. Yang ngomong siapa 6.577? Itu profesor namanya Daniel Wallace. Ayo wes lah. Jadi intinya kok tidak pernah menafsirkan, hanya membaca apa adanya gitu ya kok? Nah, Oh iya, ya betul. tadi saya diwanti-wanti sama guru-guru saya di Majelis Ulama Indonesia. Kita berdebat boleh, tapi harus dengan cara paling baik dan tidak boleh menafsirkan kitab suci orang. Ya. Ya, karena kalau kita apa namanya menafsirkan kitab suci orang, sama juga kita tidak mau Quran ditafsirkan oleh orang yang bukan Islam, gitu ya. Jadi kalau kita tidak mau Quran kita ditafsir sama orang selain Islam, ya kita juga tidak boleh menafsirkan kitab suci orang, Ya. gitu. Dan saya kasih tahu, kok Doni tidak pernah menafsirkan Alkitab Kristen. Itu Alkitab milik Tritunggal. Ya wis. Yes, makasih. Ribut-ribut di sana. Makasih, Ko. Salam. Ya, salam buat Salam semuanya buat yang lain ya, Ko. Salam buat yang lain. Pak Hendritan, sehat-sehat Pak. Sehat, Pak. Sehat. Pak. Teman-teman yang lain jangan lupa kunjungi channel Ko Donditan. Di sana banyak ilmu yang Anda bisa dapat. Terima kasih Ko. Ko Dondi sehat selalu, Masya Allah. Aman nabi ko. Hari di sana, makasih Bang Ari. Lanjut di sana bantuin Ko Dondi live. Jangan melek lu, jangan melek. Bantuin Ko Dondi. Bang Ari, Sehat ya. Bang Ari, nomor WA aku ganti ya, nanti ku DM. Ya, jadi kok Donditan ini tidak pernah menjelek-jelekan Alkitab. Yang dia bahas itu bukan Alkitabnya Kristen. Ya mohon maaf, itu Alkitab sana loh. Sana berantem sama pendeta-pendeta di luar sana. Ya, saya ketawa-ketawa aja. Gini. Saya ketawa-ketawa Terima kasih. aja. Ya Pak, saya beda ya Pak. Kami memakai Alkitab Kristen Pak. Alkitab Kristen yang dasarnya jelas. Makanya ribut-ribut di luar sana tak cuekin aja gitu. Gitu Pak. Oke Bang Ari, makasih Bang Ari Udah, ya. ini mau lanjut. Oke lanjut. Ya, sama-sama Bang Andi. Yo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke Bang Goto ada Nugroho nih. Nugroho. Selamat malam bro. Malam. Nah, Anda naik di atas, silakan Anda on cam. Anda mau nanya apa sama mana dia nih? Kenapa jadi